أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di waktu yang mulia ini Allah mudahkan langkah kita untuk berkumpul di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu antara maghrib dan isya. Tidak ada harapan kita sebagai seorang hamba yang penuh dengan dosa. Di waktu yang mulia ini mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, menerima segala taubat kita, menyempurnakan segala kekurangan kita, memperbaiki sesuatu yang rusak dari kita, dan mudah-mudahan Allah memandang kepada hati kita dengan pandangan yang membuat hati kita dihindarkan dari berbagai macam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiah, yang sakit dari umat Nabi Muhammad diberikan kesembuhan oleh Allah, diluaskan rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Haddad menyambung pembicaraan beliau, wasabir alaihi fi dhalami wa fi dhiya wa fi kulli halin bil lisani wa bis sirri. Setelah kita menjelaskan tentang keutamaan zikrullah dan bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita berzikir kepada Allah, kemudian Al-Imam Al-Haddad menyambung, wasabir alaihi fi dhalami wa fi dhiya wa fi kulli halin bil lisani wa bis sirri. Maksudnya adalah yaitu hendaklah kita melazimkan akan zikir kepada Allah, baik kita di malam hari ataupun di siang hari, karena zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada batasan tertentu di dalamnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengingatnya sebanyak-banyaknya. Sehingga Al-Imam Al-Haddad mengatakan, wasabir alaihi fi dhalami wa fi dhiya. Lazimkanlah zikir tersebut baik ketika engkau berada di malam hari ataupun di siang hari. Kemudian wa fi kulli halin, dan hendaklah engkau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli halin, dalam setiap keadaan, bil lisani wa bis sirri, baik dengan lisan ataupun dengan hati. Allah berfirman, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala bukratan wa asila, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Kemudian Al-Imam Al-Haddad mengatakan, wa fi kulli hal, dalam setiap keadaan apapun ingatlah Allah. Bil lisani, baik dengan lisan kita, wa bis sirri, ataupun dengan hati kita.
ketika kita berada di tempat-tempat yang tidak dianjurkan untuk kita di dalam berzikir kepada Allah dengan zikir lisan, seperti hammam, seperti kamar mandi, seperti tempat-tempat yang mana dimakruhkan bagi kita untuk menyebut nama-nama yang mulia di tempat tersebut, maka jangan sampai hati kita tidak mengingat kepada Allah. Dan di sini menunjukkan bahwasanya zikir terbagi kepada dua. Ada zikrun bil lisan, ada zikrun bil janan. Ada zikir dengan lisan dan ada zikir dengan hati. Dan zikir yang paling afdal adalah zikrun bil lisani wa bil janan. Zikir yang kita ucapkan dengan lisan dan kita hadirkan maknanya dengan hati kita. Sehingga Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat afiat, beliau menceritakan pernah di dalam majlisnya bahwasanya kunna, kata beliau, fi ayyamis sighar, dahulu ketika saya di masa-masa kecil di tempat ini, kata beliau, bahwasanya saya melihat orang-orang yang mempunyai pekerjaan, baik pekerjaan yang ada di pasarnya ataupun orang-orang yang ada di kebunnya, ataupun mereka yang menggembala kambing, ataupun mereka yang sibuk dengan pekerjaan yang lain. Memang jasadnya sibuk, akan tetapi mereka sertakan lisannya di dalam berzikir kepada Allah. Akan tetapi mereka sertakan lisannya di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah yang dilihat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu taala anhu wa ardah, ketika beliau masuk ke rumah dan beliau di sana melihat sang istri, yaitu putrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatuna Fatimah. Ketika itu beliau menemukan bahwasanya Sayyidatuna Fatimahuz Zahra tangan kanannya memutar putaran roti, kemudian yang kirinya sambil merawat Sayyidina Al-Husain, kemudian lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah berlalu dari mereka melainkan mereka dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya doa yang sering kita baca setelah selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa sabir alaihi fi dhalami wa fi dhiya. Naam. Wa fi kulli halin bil lisani wa bis sirri. Bagaimana dahulu orang-orang generasi pertama kita, mereka senantiasa mengingat Allah, senantiasa menyertakan pekerjaannya itu dengan mengingat Allah. Apapun itu pekerjaannya, lisannya selalu berzikir kepada Allah. Yang di pasar, meskipun dia transaksinya transaksi dunia, tapi lisannya transaksi akhirat. Mereka yang bekerja, apapun itu profesi pekerjaannya, meskipun anggota tubuhnya bekerja, namun lisannya terus berzikir kepada Allah. Lisannya terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana keadaan di tengah-tengah masyarakat kita? Anak-anak muda kita, mereka duduk dari habis isya sampai jam 12 malam. Apa yang mereka lakukan di dalam perkumpulannya? Anak-anak muda kita, pemuda-pemudi kita yang mereka duduk dari setelah isya sampai larut malam, adakah di dalamnya zikir kepada Allah? Adakah di dalamnya salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, setiap perkumpulan yang tidak ada zikir di dalamnya, tidak ada salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, illa kanat alaihim tirah yaumal qiyamah, melainkan perkumpulan tersebut mengakibatkan sebuah kerugian besar besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal tersebut insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya pernah kita ceritakan bagaimana Al-Imam Ibrahim bin Adham rahmatullahi ta'ala alaih, ketika beliau melihat sekelompok pemuda yang sedang berbincang-bincang dengan perbincangan urusan dunia, maka Al-Imam Ibrahim bin Adham
bingung melihat seseorang yang menghabiskan waktunya dengan perkara yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Pembicaraan dunia, apalagi pembicaraan dunia di masjid, apalagi pembicaraan dunia di majelis ta'lim, apalagi pembicaraan dunia di tempat-tempat yang tidak layak untuk disebutkan pembicaraan dunia. Al-Imam Ibrahim bin Adham melihat sekelompok pemuda yang sedang duduk menceritakan urusan dunia, beliau heran. Kemarin malam kita ceritakan bagaimana orang-orang yang mana hatinya tersebut telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nafsunya tersebut telah diberikan oleh Allah nafsul mutmainnah. Bagaimana mereka heran dengan orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Heran dengan orang yang tidak mau melakukan ketaatan. Heran dengan orang yang melakukan kemaksiatan, padahal di dalam ketaatan terdapat kelezatan, kenikmatan dan ketenangan, di dalam dosa terdapat kegelisahan, terdapat sebuah kegundahan, dan pada akhirnya adalah akan menelan pil pahit di dalam kehidupannya. Ada Ibrahim bin Adham heran. Kita mungkin melihat orang duduk berbicara masalah dunia biasa, tapi orang-orang yang semacam Ibrahim bin Adham yang hatinya telah diberikan cahaya oleh Allah, yang nafsunya telah tersucikan, heran melihat orang yang menyia-nyiakan waktunya dengan urusan dunia. Sampai beliau menanyakan bahwasanya untuk menyelamatkan mereka jangan sampai terjerumus di dalam sebuah kehinaan, maka beliau mengatakan, ahadza kalamun tarju fihi thawaba? Apakah pembicaraan taufik yang kalian bicarakan di dalam perkumpulan kalian tersebut adalah pembicaraan yang menjadikan kalian mendapatkan sebuah pahala? Faqala ar-rajul la, ini pembicaraan tidak ada nilai pahalanya. Berapa banyak di akhir zaman kita duduk samping rumah dengan tetangga kita, duduk-duduk, Masya Allah, yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan urusan dunia, urusan yang bukan ranah kita, urusan ini, itu dan lain sebagainya. Kemudian Al-Imam Ibrahim bin Adham tambah heran. Kenapa nih orang berbicara dengan sebuah pembicaraan yang pada akhirnya tidak mendapatkan pahala? Sayang. Umur berlalu begitu saja, al-waqtu nafis. Waktu itu sangatlah mahal. Maka jangan kita pergunakan waktu ini kecuali di dalam sesuatu yang mempunyai sebuah kemuliaan. Kenapa? Karena al-waqtu nafis, karena waktu itu berharga. Beliau makin heran dengan orang tersebut, mengatakan ini pembicaraan tidak mendapatkan pahala wahai imam. Gala afata'man fihi min igabillah? Atau setidaknya paling minim pembicaraanmu tersebut membentengimu daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala? Gala lah. Pembicaraan ini juga tidak menjadikan kami terbentengi dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibrahim bin Adham memberikan nasihat kepada mereka, fama tasna' bikalamin la tarju fihi thawaba wa la ta'man fihi ijaba. Sekarang apa yang kalian perbuat dari suatu perkataan, topik pembicaraan yang tidak mengantarkan kalian untuk mendapatkan pahala dan tidak membentengi kalian dari sebuah siksaan Allah? Alaika bidzikrillah. Lebih baik engkau lazimi dirimu di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabtu kemarin kita bicarakan bagaimana Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Maghasid, beliau mengatakan afdalu dzikri ba'dal Qur'an la ilaha illallah. Zikir yang paling istimewa setelah baca Al-Qur'an. Ada zikir yang paling istimewa bacaan apa? Membaca Al-Qur'an. Sampai Rasul mengatakan afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Ibadah yang paling istimewa bagi umatku di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin baca Al-Qur'an. Afdal ibadat ummati tilawatul Qur'an. Ibadah yang paling afdal bagi umatku kata Nabi Muhammad baca Al-Qur'an. Al-Imam An-Nawawi mengatakan afdalul dzikri ba'dal Qur'an la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal setelah membaca Al-Qur'an
kalau kita ingin tahu zikir yang paling afdal setelah kita membaca Al-Quran adalah dengan kita menyibukkan diri membaca kalimat la ilaha illallah. Karena zikir itu sifatnya umum. Kita duduk di majelis saat ini, zikir. Kita baca Al-Quran, zikir. Kita baca salawat, zikir. Baca la ilaha illallah, zikir. Baca subhanallah, zikir. Majlis burdah, zikir. Majlis maudid, zikir. Majlis dalail, zikir. Semuanya zikir. Dari karenanya pernah suatu hari bahwasanya salah seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau punya anak yang bernama Salim. Yang bernama Salim. Salim ini tertawan oleh orang musyrik. Tertawan oleh orang musyrik yang menjadikan orang tuanya Auf bin Malik tidak bisa tidur. Sang istri pun ingat terhadap anaknya, tidak bisa makan, gelisah, menjalani hidup-hidup hari-harinya dalam keadaan gelisah. Datang kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau mengadukan bahwa orang-orang musyrik telah menawan anaknya dan istrinya di rumah gelisah. Sekarang wahai Rasul, kira-kira apa yang kau perintahkan dan instruksikan kepada kami? Bukan kami tidak menerima, tidak. Akan tetapi kami ingin sebuah amalan yang mendatangkan ketenangan di dalam diri kami. Ini orang banyak di akhir zaman hidup kada tenang. Padahal rumahnya besar, materinya di atas rata-rata, tapi masih mencari ketenangan. Kadang-kadang minta bacakan air supaya diberikan ketenangan. Ternyata ketenangan itu mahal. Ternyata ketenangan itu mahal. Saking mahalnya, ketenangan tidak dijadikan oleh Allah di dalam kemaksiatan. Ketenangan hanya diberikan oleh Allah di dalam ketaatan, dan ketenangan itu letaknya saking mahalnya itu ketenangan hanya ada di dalam ketika kita mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, di sanalah terdapat ketenangan, ketentraman, sakinah, al-wagar. Ketentraman, ketenangan yang kita cicipi yang tidak bisa dibeli dengan uang. Orang di luar sana jangan dikira orang kaya itu mereka hidup tenang, tentram lah. Hidup yang tenang dan tentram ini seperti kita pada saat ini. Masya Allah. Antara maghrib isya duduk di majelis taklim. Imbah isya mun ada pina membawai sarwan makan, tenangnya hidup. Apa yang kita pikirkan? Esok hari Senin awal pekan begawi pula. Tenangnya hidup kita. Apalagi yang kita cari? Masih belum ada waktu untuk majelis. Masih belum ada waktu untuk zikir. Sampai kapan? Apa yang kita kejar? Materi yang ada masih belum cukup untuk kehidupan kita. Seandainya kita hitung harta yang kita miliki saat ini untuk kehidupan kita dan kita tidak bekerja lagi setelah itu, mungkin 2 tahun cukup, 3 tahun cukup, bahkan untuk anak kita pun cukup. Tapi apa yang membuat kita malas di dalam duduk di dalam majelis ilmu? Tidak ada waktu ini itu. Jangan dikira. Makanya orang kadang-kadang melihat orang yang kaya raya, rumahnya besar, mobilnya bukan hanya 2-3 di depan rumahnya, banyak, motornya banyak, tapi hidupnya tidak tenang. Untuk apa? Rumah kaya, mobil banyak, kemudian perlengkapan serba lengkap, perabot rumah ada, tapi hidupnya tidak pernah mendapatkan ketenangan. Di mana letaknya ketenangan? Mereka mencari ketenangan, rekreasi, keluar negeri, datang ke ini, itu, melihat pemandangan. Mana ketenangan? Tidak ada ketenangan. Duduk di majelis ilmu tenang. Saking tenangnya itu guring sendiri, masya Allah. Tenang, tenang, masya Allah, alhamdulillah. Kita lihat, masya Allah, orang-orang apalagi kemarin ketika ulun datang ke Tarim Hadramaut, masya Allah, mudah-mudahan kita bisa lagi ke sana, insya Allah.
Orang di sana tidak ada kesibukan yang berlebihan urusan dunia. Zikir, salat berjamaah, sebagainya, majelis ta'lim. Bahkan di sana majelis berdekatan. Umpama nih di sini ada majelis itu di polsek sana, ada lagi di sana orang hadrah segap. Di sini ada majelis. Tidak ada satu dengan yang lain. Subhanallah, semuanya full. Penuh dengan zikir, penuh dengan mengingat Allah sehingga ketentraman, keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita begawi mulai jam 7 sudah tulak. Jam setengah 6 datang rumah. Habis itu malam dibawa ke majelis. Lapar aja. Live streaming aja sudah. Sama aja. Live streaming, Masya Allah. Guru menjelaskannya selawar handap di rumah. Masya Allah. Ustadz kelihatan selawar handap. Masya Allah. Aurat. Masya Allah. Sambil makan pian nyaman di muka TV. Daripada guru kadada aja. Baik kayak itu. Terserah pian aja sudah. Sudah awal dia apa ya lagi. Sudah daripada kadada. Coba bang urusan gawian dunia. Ada apa juga. Daripada kada mau gitu. Tapi kalau urusan akhirat daripada kada sama sekali aja untung juga ada. Berang aja sudah. Nyamannya sudah kita hidup, Masya Allah. Apalagi anak sehat, bini sehat, gawian ada, bulanan ada nang dihadang, dagangan ada. Apa yang membuat kita tidak mau melangkahkan kaki datang ke majelis ilmu? Makanya kemarin ulun sampaikan tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan melainkan dosa kita sendiri. Sudah jawabannya cuma itu. Ya Rabb, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nih, orang mencari ketenangan, jika hendak menakuni, pian bisa mengaji lah. Supan. Hendak kita menakuni, pian bisa mengaji lah. Kalau pindah jawabannya ada kacamatanya. Kalau pindah jawabannya ini itu dan sebagainya, kasihan. Kan sering ulun sampaikan di pertemuan yang telah lalu masalah Al-Qur'an ulun jelaskan di sini. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad, fa innahu bahrul muhit wa ghairuhu anharun tumaddu minal bahri. Beliau mengatakan bahwasanya bagaimana Al-Qur'an, Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid, beliau mengatakan saya bingung orang yang masih mengadu akan kegalauan, kesempitan dalam hidupnya sedangkan di hadapannya ada Al-Qur'an. Bagaimana kita dengan Al-Qur'an? Masya Allah, mudah-mudahan diberikan ketenangan, ketentraman, Insya Allah. Datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, minta agar diberikan ketenangan, mau menerima dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad? Ittaqillah wasbir. Modal pertama, ittaqillah wasbir. Modal yang pertama kalau ingin mendapatkan ketenangan, kalau ingin mendapatkan ketentraman, ittaqillah. Yang pertama, jalani hidupmu bermodalkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang kedua, wasbir, sabar. Ada modal yang kedua. Modal yang kedua setelah takwa, wasbir, sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar di dalam menghadapi segala apa yang telah digariskan oleh Allah. Wasbir. Kemudian yang terakhir Rasul mengatakan wa amuruka wa iyyaha, dan saya tekankan kepada engkau, saya perintahkan kepada engkau dan istrimu untuk memperbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada zikir ketenangan. Masya Allah. Kamarnya ada pendingin ruangan, ada AC, kasurnya empuk, tapi subhanallah kada mau teguring. Masya Allah. Lampunya aja ditunjuk kayak itu aja, pajah sorongon. Kayak apa? Saking haratnya kamar sini. Lampunya pulang belain-lain, ada lampu tidur yang di kasur, yang di ranjang, ada lampu tidur yang di atas, ada lampu tidur macam-macam, warnanya macam-macam. Tapi mana ketenangan? Alahan nang rumah bilang nang ya Allah, kada bebentalan itu guring sini, nyaman benar. Kada kawa tagacakna langsung aja tuh hanyut. Nyaman guring. Subhan. Ini orang yang Masya Allah kaya raya.
Subhanallah. Di dalam kamarnya ada hammam. Di dalam kamarnya ada hammam. Masya Allah. Jadi kalau hendak ke hammam kadang alih lagi. Alahan orang ini hendak ke hammam ke jamban dulu ke belakang. Kadang-kadang buaya benganga sudah. Subhanallah. Tapi ketenangan ini yang kita cari. Di mana letaknya ketenangan? Ketenangan, ketentraman, Masya Allah. Itu yang punya hammam di dalam kamar, jangan sampai hammamnya kebuka. Kenapa? Itu hammam rumahnya syaitan, tempat iblis, tempat jin, jangan kebuka. Kenapa kalau kebuka? Jinnya masuk ke kamar kita. Biarin saja bisa kunci. Makanya kita makruh berlama-lama di dalam hammam. Kenapa? Karena itu ma'wal jin, tempat jin. Wah ini Masya Allah, hammam di dalam. Kalau orang, maaf nih, kalau orang hanyar kawin, ada supan nang kayak pian bahari lagi. Mun pian bahari kawin, subuh-subuh di Batang sudah mandi cangangan orang itu. Mau pengantin mandi jarang, Orang wah ini Masya Allah dalam kamar selesai. Tapi apa yang membuat kita tidak mendapatkan ketentraman, ketenangan di dalam rumah kita sendiri? Apakah kita tidak bisa menciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku? Rumah tidak akan pernah bisa menjadi surga jika di dalamnya tidak terdapat ibadah kepada Allah. Rumah tidak bisa akan berubah menjadi baiti jannati, rumahku surgaku, selama rumah tersebut jauh dari ketaatan kepada Allah, jauh dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika pulang Sayyidina Malik bin Auf Al-Ashja'i ke rumahnya, maka beliau sampaikan kepada istrinya bahwa apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini pembelajaran bagi kita. Jika kita datang dari suatu majelis, kemudian kita pulang ke rumah kita masing-masing, dan orang di rumah kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan dan pembicaraan yang ada di majelis tersebut, hendaknya kita memberitahukan kepada mereka apa yang dibicarakan, topik pembahasan apa yang dibahas di dalam di suatu majelis, agar mereka juga mendapatkan faidah, manfaat dari apa yang kita dengar. Kemudian suaminya mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam amarani wa iyyaki. Rasul memerintahkan saya dan engkau an nastakthira min qauli la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, untuk memperbanyak daripada bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berbicara masalah zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim obat dari 99 penyakit. Adnahal ham, paling minimal orang yang sedang sedih dilepaskan dari kesedihannya. Hadalah haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cari ketenangan di dalam ketaatan, cari ketenangan di dalam zikir kepada Allah, cari ketenangan di dalam memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cari ketenangan di dalam majelis-majelis ilmu. Ciptakan rumah kita dengan slogan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, dan rumah itu akan menjadi surga kita jika rumah itu kita berikan bahagiannya dari sholat sunat, kita berikan bahagiannya dari bacaan Al-Quran, kita berikan bahagiannya dari sholat tahajud, kita berikan bahagiannya dari sholat rawatib, kita berikan bahagiannya dari zikir kepada Allah dan hal-hal yang lainnya daripada amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan jangan jadikan rumah kalian itu seperti kubur, tidak ada zikir di dalamnya, tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya, akan tetapi jadikanlah bahagian sholat sunat ada di rumah kita, sehingga rumah tersebut datang ketentraman, datang ketenangan, sehingga menjadilah sebuah slogan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena di rumah itulah yang menjadikan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Rumah itulah yang menjadikan kita untuk melakukan amal ibadah yang mengantarkan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.